Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi ala jami'i ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladhi bayyana lana anna man shalla al-isya'a wa subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya mujibas sailin. Melanjutkan kajian kita tentang fadilah salat berjamaah. Qala al-musannif al-ustadz al-habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Warada, telah datang sebuah hadis, anna man shalla al-isya'a fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbiha wa man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yumsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a, barang siapa salat isya fi jama'atin, di dalam berjamaah, kana, maka orang tersebut ada fi dhimmatillah, dalam tanggungan Allah, hatta yusbiha, sehingga masuk pagi. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah hatta yumsiya, maka dia dalam tanggungan Allah sampai sore. Jadi orang yang salat isya berjamaah itu menjadi tanggungan Allah sampai pagi. Kalau salat subuh berjamaah maka menjadi tanggungan Allah sampai sore. Jadi kalau orang itu istiqomah salat subuh dan isya berjamaah, maka akan menjadi tanggungan Allah secara khusus. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fala yatlubannaka Allahu bi syai'in min dhimmatihi, maka jangan sampai, kata Rasulullah, di sini ada nun taukid, jadi jangan sampai sekali-kali kamu dituntut oleh Allah karena bermasalah dengan orang yang menjadi tanggungan Allah. Jadi orang ketika sholat subuh berjamaah, dia itu jadi tanggungan Allah sampai sore. Jangan sampai membuat kejahatan kepada orang yang sholat subuh berjamaah. Karena apa? Dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Umpama khofi ini dijadikan rombongan, ya, misalnya rombongan ziarah, ketuanya khofi, anggotanya Rinaldi, Rohman, ya, Rizal, Iqbal, Rokib misalnya. Maka kalau ada yang berbuat jahat kepada salah satu anggota, akan berhadapan dengan siapa? Dengan khofi, ketua kelompoknya, ya. Sama dengan orang yang sholat subuh berjamaah, maka sampai sore dia itu jadi tanggungan Allah. Maka Rasulullah berpesan, jangan sampai berurusan dengan orang yang sholat subuh berjamaah. Kalau sholat isya berjamaah, maka menjadi tanggungan Allah sampai pagi. Maka jangan sampai berbuat salah di malam hari kepada orang yang sholat isya berjamaah. Karena apa?
itu sama dengan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanha anit ta'arrud liman huwa fi dhimmatillah bi syai'in minassu. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengganggu orang yang ada dalam tanggungan Allah dengan kejahatan, dengan keburukan. Jadi Rasulullah bersabda fala yatlubannaka, bukan hanya fala yatlubka, tapi dikasih nun taukid, awas jangan sekali-kali kamu berurusan dengan orang yang menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad balagana annal hajjaj ma'a jawrihi wa dhulmihi wa ta'addihi li hududillah kana yas'alu kulla man yu'ta bihi naharan. Dan Hajjaj, ya, Hajjaj ini gubernur di daerah Baghdad dan Kufah, ya. Ini gubernur yang sangat kejam, ya. Hajjaj itu dengan sifat kejam, dolim, dan sembrononya terhadap batas-batas Allah, itu setiap orang yang didatangkan kepadanya itu ditanyakan, hal shallaita subha fi jama'atin, kamu salat subuhnya berjamaah apa enggak tadi? Fa idza qala na'am, maka kalau orang tadi yang ditahan itu mengucapkan iya, khalla sabilahu, maka dibebaskan oleh Hajjaj. Maka fata ajdribakullah bi syai'in min dhimmati, karena Hajjaj itu takut berurusan dengan orang yang menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi dalam Islam itu setelah Rasulullah meninggal, wafat, ya, itu diganti Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu diganti Sayyidina Umar. Setelah itu diganti Sayyidina Utsman. Setelah itu diganti Sayyidina Ali. Nah, setelah itu dinasti Bani Umayyah. Nah, dinasti Bani Umayyah ini banyak yang melakukan nepotisme. Nepotisme itu apa? Yang diangkat menjadi pejabat adalah family-familinya, ya, saudara-saudaranya, sehingga banyak bergejolak, ya, banyak orang menjadi oposisi. Tahu oposisi, ya? Oposisi ini orang yang berseberangan dengan pemerintah. Jadi banyak terjadi pemberontakan. Maka khalifah itu mengangkat gubernur, dipilih orang-orang yang tegas, ya. Dan termasuk ada gubernur itu yang melampaui, bukan hanya tegas tapi kejam, ya. Namanya Hajjaj bin Yusuf bin Hakam, ya, yang sedang kita ceritakan ini. Ini kalau terdeteksi sedikit ada orang mau berontak, ya, jangan lagi memberontak, mengkritik pemerintah saja langsung ditangkap terus dibunuh. Jadi termasuk Hajjaj ini berhasil membunuh Abdullah bin Zubair, ya. Abdullah bin Zubair itu oposisi yang paling kuat pada masa Bani Umayyah. Jadi setiap orang ada gelagat tindakan-tindakan yang membahayakan pemerintah, ditangkap, dibunuh. Tetapi Hajjaj ini selalu menanyakan, setiap orang yang ditangkap pagi itu ditanyakan, kamu tadi sholat subuh apa enggak? Sholat berjamaah apa enggak? Tidak. Maka langsung dibunuh. Tetapi kalau ditanya, kadang-kadang nyuruh intelnya, coba tanyakan. Itu misalnya yang ditangkap Rizal misalnya. Coba Rizal tuh mana rumahnya? Gunung Panda. Kamu datang ke sana, cari informasi. Rizal itu tadi pagi sholat berjamaah subuh apa enggak? Jadi datang, ya, intelnya ini datang ke Gunung Panda.
Rizal tuh mana rumahnya ya? Oh, itu rumahnya anaknya Pak itu ya. Tadi sholat berjamaah apa enggak? Enggak terlihat tadi di masjid. Kadang-kadang ada, tapi tadi enggak ada. Langsung umpama sekarang ada HP ya, dia kontak Gubernur Hajat, tidak berjamaah tadi, sudah dieksekusi, dihukum mati. Tapi kalau itu berjamaah, setelah dapat informasi tadi yang namanya Rizal tuh salat berjamaah apa enggak di musola atau di masjid? Iya tadi ada makmum tadi ya. Maka sampai ke raja, Rizal raja tadi berjamaah salat subuhnya. Dipanggil, Rizal ya, sudah dagdikduk mau dieksekusi mati atau bebas ya. Setelah sampai di Hajat, Rizal, kamu beruntung, kesalahanmu nggak begitu berat ya, kamu bisa pulang. Awas jangan lagi kamu bertindak mau melawan pemerintah ya. Dibebaskan, dianggap, dikatakan kesalahannya tidak begitu besar, padahal karena apa? Karena sudah tahu Hajat kalau Rizal itu salat subuh berjamaah. Kenapa? Makhafata ayatudubahullah fi dimmati. Hajat ini walaupun kejam sangat meyakini sabdanya Rasulullah bahwa orang salat subuh berjamaah itu menjadi tanggungan Allah, sehingga Hajat tidak berani ya, tidak berani berurusan atau melakukan eksekusi kepada tahanannya yang salat subuhnya berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Hajat ini panjang umur ya, panjang umur dan banyak berhasil meredam pemberontakan di masa Bani Umayyah. Paling berhasil gubernur ya Hajat ini ya, paling kejam ya, paling kejam. Tapi beliau ini orang alim ya, walaupun kejam, beliau itu dari golongan keluarga yang ahli ilmu ya. Bahkan satu riwayat menerangkan Hajat ini punya jasa. Quran yang memberi harokat itu adalah Hajjaj bin Yusuf ini ya. Jadi Quran dulu itu nggak ada harokatnya ya, nggak ada harokatnya. Termasuk dulu Al-Quran itu nggak ada titiknya ya. Quran itu tidak ada titiknya. Jadi sama antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ucapan ataka bi abdin wa ataka bisabein, seperti itu. Padahal masalah titik itu bahaya ya. Dulu sebelum ada titik, kata-kata apa, tulisan Arab sebelum ada titik, itu ada orang mati gara-gara salah baca ya. Sebenarnya tulisannya adalah al-habbatu sauda daun min kulli da'in. Habbatu sauda itu obat dari segala penyakit. Itu karena gak ada titiknya, salah baca, dibaca al-hayyatu sauda ya, ular hitam, dawaun min kulli da'in, jadi obat dari penyakit. Akhirnya mengambil ular hitam, darahnya diminum, darahnya beracun mati gara-gara salah baca karena masalah titik. Nah titik itu yang menemukan adalah Imam Khalil bin Ahmad ya. Nah untuk harokat itu Hajjaj bin Yusuf. Jadi beliau ini walaupun gubernur ya, gubernur yang kejam tapi berjasa. Tapi banyak ulama marah karena pembunuhan yang dilakukan besar-besaran. Setiap yang mau berontak atau indikasi oposisi dengan pemerintah itu akan dibunuh oleh Hajjaj. Makanya Imam Ad-Dahabi ketika Hajjaj ini meninggal, beliau komentarnya sangat pedas ya. Allah telah memusnahkan Hajjaj. Dan jenazahnya itu ketika dimakamkan diam-diam ya. Karena apa? Kalau orang tahu Hajjaj mati, dikhawatirkan akan membakar mayatnya atau akan dibuang di tempat yang tidak terhormat. Kenapa? Masyarakat itu sangat marah, punya dendam lama ya. Di waktu hidupnya Hajjaj tidak berani. Karena banyak intelnya, banyak mata-matanya, sedikit mengarah kepada pemberontakan atau mengkritik Hajjaj akan mati. Maka ketika meninggal dunia, pemakamannya secara diam-diam ya.
untuk menyelamatkan jenazahnya Hajjaj, karena orang-orang akan marah ya. Nah, Hajjaj itu dengan kekejamannya yang kayak itu masih pilih-pilih. Kalau mengeksekusi tahanannya ditanya dulu, dicari informasi, apakah tahanannya ini sholat subuhnya berjamaah atau tidak. Kalau sholat subuh berjamaah, maka oleh Hajjaj akan dibebaskan. Kenapa? Hajjaj tahu Rasulullah pernah bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah akan menjadi tanggungan Allah sampai sore. Kalau sholat isya berjamaah akan menjadi tanggungan Allah sampai pagi. Maka Rasulullah berpesan, fala yatlubannakallah bi syai'in min dhimmatihi. Maka jangan sampai sekali-kali berurusan dengan orang yang menjadi tanggungan Allah, dengan orang-orang yang sholat subuhnya berjamaah. Maka sholat subuhnya yang berat. Maka orang-orang yang istiqomah sholat subuh itu kalau di zaman sekarang ini disebut pejuang subuh ya. Karena memang apa? Harus diperjuangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menjaga salat 5 waktu, kalau bisa dengan berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل من الأهوال مقتحم.